Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Ambar Sunarsi. Di sini saya adalah Kepala Program Keahlian untuk Jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Hari ini saya ucapkan selamat datang kalian di jurusan akuntansi. Selamat menjadi anggota baru dari keluarga besar jurusan akuntansi di SMK Ma'arif Lingkunganku. Untuk kegiatan MPLS hari ini kita akan daring dan mengenal lebih jauh tentang jurusan akuntansi yang ada di SMK Ma'arif Lingkunganku. Kita akan jalan-jalan sebentar ke lab akuntansi yang akan kalian gunakan belajar selama ada di SMK Ma'arif Lingkunganku. Ini adalah laboratorium yang kita miliki untuk jurusan akuntansi. Ini ada meja belajar seperti di sekolah pada umumnya. Kemudian ada arena untuk kita gunakan sebagai tempat belajar dalam bentuk lesehan. Ini kemudian memang kelas ini kita desain seperti kondisi kalian belajar ada di rumah. Jadi biar kalian merasa nyaman aja. Tuh. Terus untuk kita memang bersebelah dengan labnya anak jurusan IKP, tidak apa-apa. Nanti kita akan gunakan secara bergantian. Jadi untuk pembelajaran praktikum nanti kita akan ada di lab ini. Selanjutnya untuk pembelajaran materi biasa kita akan ada di kelas. Tapi itu akan kita lakukan ketika nanti masa pandemi ini sudah berakhir. Sekarang kita daring itu untuk kelas ini. Jadi selama belajar di SMK Ma'arif nanti kalian akan ditemani oleh saya Bu Ambar, kemudian ada Pak Heru, kepala sekolah kita, kemudian ada Bu Fitria Nuraini, kemudian ada Bu Anissa Saul. Jadi ada 4 guru produktif untuk jurusan akuntansi dan keuangan negara. Untuk video berikutnya, biar kalian tidak jemu nanti ketemu sama Mas Bu Ambar, nanti kita akan lihat kenapa kalian perlu masuk jurusan akuntansi atau apa sebenarnya yang ada di balik jurusan akuntansi. Tonton videonya ya. Nah, sebelumnya, apa adik-adik tahu apa itu akuntansi? Yang pertama kali hadir di benak adik-adik pasti uang, keuangan, semua tentang uang, pokoknya uang. Yah, benar sekali. Akuntansi merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan uang dan segala sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kondisi keuangan suatu perusahaan maupun lembaga lainnya. Lalu, kenapa sih akuntansi menarik untuk dipelajari? Pertama, karena akuntansi berkaitan dengan keuangan, maka sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Lah, melekat dengan kehidupan sehari-hari, kok harus dipelajari? Pernahkah kalian mendengar atau melihat di sekitar kalian ada orang yang memiliki usaha lalu bangkrut? Ataukah ada tetangga maupun saudara kalian yang kehilangan seluruh hartanya karena pinjaman dari bank dan sejenisnya? Itu terjadi salah satunya karena mereka gagal mengelola keuangannya. Mereka tidak bisa memperhitungkan pendapatan dan pengeluarannya. Di akuntansi, adik-adik akan belajar bagaimana cara mengelola keuangan. Kedua, akuntansi ada dimanapun. Akuntansi ada di kehidupan kita sehari-hari. Akuntansi ada di semua jenis perusahaan. Akuntansi ada di semua lembaga pemerintahan. Di mana ada uang, di sana ada akuntansi. Sehingga orang yang memiliki keterampilan di bidang akuntansi bisa dipakai dimanapun, baik itu di bank, swalayan, toko, rumah sakit, lembaga pemerintah, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Ketiga, sudah banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta yang membuka program studi akuntansi. Jadi ketika adik-adik lulus SMK jurusan akuntansi dan ingin melanjutkan kuliah, sudah banyak perguruan tinggi yang menyediakan jurusan akuntansi. Sehingga adik-adik sudah memiliki keterampilan akuntansi dan lebih unggul dari lulusan lainnya. Juga kesempatan adik-adik untuk bekerja dimanapun semakin besar. Nah, di jurusan akuntansi, adik-adik akan mempelajari bagaimana mengelola keuangan, melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, adik-adik juga akan mempelajari komputerisasi akuntansi, perpajakan, perbankan, administrasi umum, kewirausahaan atau bisnis, dan lain-lain. Lulusan SMK akuntansi bisa kerja apa? Yang pertama yaitu accounts payable atau accounts receivable clerk, yaitu orang yang menangani proses akuntansi khusus utang dan piutang. Yang kedua yaitu staf administrasi keuangan, yaitu orang yang bertugas membantu kepala staf administrasi dalam kegiatan perusahaan. Yang ketiga yaitu staf akuntansi, yaitu orang yang membuat laporan keuangan perusahaan dan melaporkannya. Yang keempat, kasir, yaitu orang yang bertugas menerima dan membayarkan uang baik di perusahaan maupun toko. Yang kelima yaitu staf perpajakan, yaitu orang yang bertugas membuat dan menangani dokumen perpajakan. Yang keenam yaitu berwirausaha. Dengan dibekali dasar-dasar bisnis dan pengelolaan keuangan, lulusan akuntansi bisa menjadi pengusaha yang sukses.
Demikian alasan kenapa adik-adik harus masuk SMK jurusan akuntansi. Yuk masuk SMK, yuk masuk jurusan akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah ada video tentang kenapa kita harus masuk di jurusan akuntansi, ada apa sebenarnya dengan jurusan akuntansi, manfaatnya bagaimana, peluang kerjanya apa, sudah ada di video sebelumnya. Jadi beruntunglah kalian bisa masuk di jurusan akuntansi. Untuk berikutnya nanti akan ada video penjelasan tentang materi apa saja yang akan kita pelajari di dalam jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Nanti diantaranya ada 10 materi yang akan kita pelajari selama 3 tahun di SMK Ma'arif Hikmatul. Tambah nanti ada materi-materi lain seperti untuk 10 itu adalah mata pelajaran produktif, jadi khusus untuk jurusan akuntansi saja. Di samping itu nanti ada mapel adaptif dan ada mapel normatif. Itu terdiri dari seperti mapel agama Islam, pendidikan agama Islam, kemudian bahasa Indonesia, matematika, seni, BPKN, dan pelajaran yang biasanya seperti yang ada di SMP itu. Kemudian ada mapel tambahan untuk program kewilayahan, yaitu ada bahasa daerah dan ada mapel mulok. Muatan itu nanti kita ada aswaja dan kita ada bahasa Arab. Kemudian ada juga mapel tambahan yaitu praktik agama. Jadi nanti ada mapel tersendiri itu teori dan pendidikan agama Islam. Kemudian ada mapel tersendiri untuk praktik agama Islam. Untuk membekali jiwa kewirausahaan maka ada mapel produk kreatif dan ada mapel praktikum produk kreatif. Kalau produk kreatif itu nanti kamu ke teorinya, sedangkan di praktikum itu ada di kelas 2 itu mempelajari tentang prakteknya. Jadi bagaimana kita dibimbing atau dibekali dengan keterampilan untuk berwirausaha. Tentunya nanti kita bisa memanfaatkan fasilitas SMK Mini yang ada di SMK Ma'arif Hikmatul. Untuk lebih jelasnya nanti setelah adik-adik masuk di SMK Ma'arif nanti bisa lihat atau bisa menggunakan fasilitas dari SMK Mini. Untuk pelajaran praktikum selanjutnya itu ada di kelas 2. Jadi itu akan kita lakukan nanti, semoga saja pandemi segera berakhir dan kita bisa melakukan praktikum itu. Untuk praktikum komputer juga akan dilakukan di lab komputer, di lab akuntansi yang kita tadi sudah jalan-jalan. Di sana itu ada dengan menggunakan laptop. Jadi laptopnya tidak kita taruh di lab tapi kita simpan di tempat tersendiri. Nanti ketika kita praktek baru kita bawa seperti itu. Jadi setelah ini kita lihat mapel apa saja dari jurusan akuntansi dan keuangan. Akuntansi dasar. Nah, di sini kamu akan mempelajari hal-hal yang kaitannya dengan konsep debit ya, debit kredit, neraca keuangan atau menyajikan laporan keuangan. Itu yang pertama, jadi tadi akuntansi dasar. Yang kedua itu jurusan perbankan dasar. Perbankan dasar ya. Jadi kalau di perbankan dasar itu kamu akan belajar banyak tentang materi seperti kayak sejarah uang, kemudian sejarah bank, fungsi bank, serta kayak bagaimana mengetahui bagaimana sistem operasional dari lembaga perbankan itu sendiri begitu. Kemudian yang ketiga itu kalian akan belajar tentang aplikasi pengolah angka. Jadi di jurusan SMK akuntansi ini kalian juga akan mempelajari kayak gimana sih memanfaatin aplikasi pengolah angka yang dimana software-nya itu memang khusus dibuat untuk mempermudah kalian dalam mengolah sebuah data atau proses kerja dari akuntansi itu sendiri begitu. Dan yang keempat itu ada simulasi dan komunikasi digital. Nah, kalau di materi ini itu lebih bagaimana kalian mengemukakan konsep ya, atau gagasan dalam sebuah presentasi digital beserta peralatan dan teknologi yang dibutuhkan. Nah, itu kalau di simulasi dan komunikasi digital ya. Kemudian yang kelima itu kalian juga akan belajar tentang ekonomi bisnis. Jadi ekonomi bisnis itu merupakan pelajaran dari cabang penerapan ilmu ekonomi. Nah, di mana dia ini mempelajari materi-materi seperti kayak keuangan, kemudian organisasi atau kegiatan bisnis lainnya yang diterapkan dalam bisnis sebuah perusahaan, begitu. Kemudian yang keenam itu ada administrasi umum. Nah, di administrasi umum ini kamu bakalan mempelajari ya konsep dasar kayak administrasi, kemudian pekerjaan-pekerjaan pada bidang administrasi, serta berbagai hal-hal yang kaitannya tetap dengan administrasi dan manajemen ya. Kemudian kalau yang 7 itu ada komputer akuntansi. Nah, di mana kamu juga akan mengenal ya namanya sistem akuntansi, bagaimana kayak memanfaatkan teknologi komputer untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dalam proses pengolahan keuangan. Kemudian yang ke-8 itu ada administrasi pajak. Nah, pada materi ini kalian tuh
bakalan memahami banyak tentang dunia perpajakan. Misalnya aja seperti kayak definisi dari pajak itu sendiri, fungsi pajak, kedudukan pajak, jenis-jenis pajak, tata cara pemungutan pajak, dan hal lainnya yang memang berkaitan dengan pajak begitu. Kemudian yang ke-9 itu kalian juga bakalan belajar tentang etika profesi. Nah, di mana pada etika profesi ini kamu bakalan diberikan materi-materi yang kaitannya dengan kode etik ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan profesi akuntan. Nah, jadi memang arahnya kalian harus memahami. Memang kalau jurusan akuntansi itu, misalnya aja kalau udah kuliahnya tetap ngambil jurusan akuntansi, itu kalian tuh bakalan tetap belajar yang namanya etika profesi ini, begitu. Dan yang terakhir yang ke-10 itu ada produk kreatif dan kewirausahaan ya. Jadi kamu juga akan dibekali atau diberi sebuah pengetahuan mengenai kewirausahaan, di mana kamu juga akan diperkenalkan dengan berbagai produk kreatif yang bisa menjadi peluang wirausaha, begitu. Dan ini berempat banget untuk kalian yang mungkin suka dengan bisnis sendiri gitu. Nah, ini adalah salah satu peluang yang bisa kalian dapetin dari jurusan SMK akuntansi ini. Sebenarnya mungkin nggak cuma sebatas itu ya, nggak cuma sebatas 10 ini aja, mungkin lebih banyak dari ini. Namun secara umum yang saya ambil poin-poin pokoknya itu memang ada 10. Yang menurut saya itu memang benar-benar inti banget dari jurusan SMK akuntansi ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Sekian penjelasan saya tentang jurusan akuntansi di SMK Ma'arif Enduk Mantub beserta mapelnya dan siapa saja yang akan menemani kalian belajar. Selanjutnya selamat bergabung dengan kita di jurusan akuntansi SMK Ma'arif Enduk Mantub. Selamat datang, selamat belajar di sini. Tetap semangat, salam sehat untuk semuanya. Semoga semuanya kita diberikan kesehatan dan segera bisa masuk kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time I hope you wait